Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang lebih indah, bahkan dijadikan khalifah oleh Allah selain manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia ini sebaik-baik ciptaan. Karena indahnya manusia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi dengan akal, dengan hati, dan organ tubuh yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kewajiban kepada manusia khususnya dan kepada jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat ini merupakan kalimat yang kekal, kalimat yang menentukan bahagia atau sengsaranya manusia nanti di akhirat. Apabila tauhidnya benar, akidahnya sahih, keyakinannya kepada Nabi Muhammad sempurna, maka dijamin orang itu masuk ke dalam surga. Tapi apabila akidahnya batal, keyakinannya bercampur dengan kesyirikan, amal-amal ibadahnya bercampur dengan kebid'ahan, maka semua amal itu akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang amalnya tidak cocok dengan sunnah, maka tertolak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah ini ada satu contoh suri teladan yang terbaik bagi orang yang mengharap ketemu dengan Allah dan banyak zikir kepadanya. Karena itu jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, sebagai kiai kita, ustadz kita, uswah kita. Karena tidak mungkin Allah memberikan keridhoannya kepada semua manusia kecuali dengan mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Musa turun ke bumi ini, sementara masyarakat mengikuti Nabi Musa, apa kata Nabi? Fadhalaltum, kamu akan sesat. Dan Nabi Musa pun harus mengikuti aku. Karena manusia termulia di muka bumi ini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih mulia dari Nabi Musa. Bahkan seandainya seluruh nabi ini dikumpulkan, ditimbang dengan Nabi Muhammad masih lebih unggul, bahkan lebih mulia dari malaikat Jibril alaihissalam.
begitu Allah mengagungkan beliau di dalam beberapa keterangan di dalam Al-Quran, di antaranya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti sunnahku, aku akan cinta kepadamu, mengampuni dosa-dosamu, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan permintaan tuan rumah ya, bahwa mukaddimah ini sedikit kami terangkan terkait masalah solat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Seluruh agama di permukaan dunia ini, agama itu masih orsinil dari Allah atau sudah dirubah oleh tangan-tangan jahil manusia, itu mesti ada ajaran yang namanya sholat atau sembahnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya arti dari sholat, sehingga untuk mengukur tebal tipisnya iman seseorang bisa dilihat dari sholat. Kalau sholatnya ini tidak sempurna, mungkin sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Mungkin rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Maka dikhawatirkan semua amalannya tidak akan diterima. Kenapa demikian? Karena yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Karena itu tolong ini diperhatikan, terutama bagi kaum laki-laki ya. Usahakan kalau sholat jangan di rumah, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat di masjid, karena itu praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ma'ruf dan sudah dikenal ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau baik, maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Tapi kalau sudah sholatnya ini bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, apalagi sampai mereka meninggalkan sholat. Karena sebagian dari umat ini meninggalkan sholat. Kita lihat kalau subuh itu Pak, subhanallah, ada yang cangkruan di sana. Tanya mereka, apakah mereka itu orang Hindu? Tidak. Apakah mereka orang non-Islam, orang Kristen misalnya? Enggak. Dia menyatakan, saya ini Muslim. Tapi kenapa kok tidak sholat? Jangankan sampai meninggalkan sholat ya, yang hukumnya sudah jelas. Apa hukum orang meninggalkan sholat dengan sengaja? Kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir secara terang-terangan.
Hadis lain menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka ini adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat kafir. Bahkan jangankan sampai meninggalkan salat, mereka yang tidak ke masjid subuh, tidak ke masjid sholat isya, dan itu dilakukan terus menerus tanpa udzur, maka di dalam hati orang itu ada sifat munafik. Tapi kalau untuk kaum wanita dapat dispensasi, di masjid oke, di rumah pun tidak masalah. Nah, Nabi pernah menyatakan dalam hal ini, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Tidak ada satu salat yang paling berat bagi orang munafik kecuali salat isya dan subuh. Padahal kalau mereka tahu apa yang terkandung di antara dua salat itu, baik subuh maupun isya, la'atauhuma walau habwan, mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak sekalipun, karena besarnya pahala di antara dua salat ini, subuh dan isya. Dan ini menunjukkan sempurnanya keimanan seseorang atau lemahnya iman seseorang dilihat dari sholat. Kalau sholat subuhnya selalu di masjid, sholat isya-nya selalu di masjid, apalagi sholat-sholat yang lain, itu menunjukkan tegarnya keimanan orang tersebut. Tapi kalau sudah sering kita lihat yang mungkin di keluarga kita, anak-anak kita, yang apabila digugai subuh ini, beratnya bukan main. Jangankan yang nggak mondok, yang mondok pun kadang-kadang kalau sudah pulang itu sulit gugahnya. Subhanallah. Tapi kita dianjurkan untuk wastabir, meningkatkan kesabaran. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika sekumpulan manusia digiring menuju neraka, bismillah, sampai di pintu neraka, malaikat ini heran, orang segini banyaknya harus masuk neraka, ada apa mereka? Padahal Nabi sudah diutus, para kiai, para ustadz sudah menyampaikan agama, tapi ini kok heran, ada kumpulan orang begitu banyak yang harus masuk neraka. Akhirnya malaikat ini menanyakan, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan mereka itu masuk ke dalam api neraka Saqar? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, ila akhiril ayat. Kami waktu di dunia ini tidak sholat, kami belum pernah memberikan makan kepada fakir miskin, tidak punya kepekaan sosial, bahkan kami memperolok-olokkan agama, melakukan istihza. Kadang mohon maaf, ini istihza Pak, tanpa disadari. Orang mengatakan, iki golongan ini sopo sih iki? Lek celonoan koyo kebanjiran ae. Jenggoten koyo wong tuwek ae. Kita sering diomong gitu. Subhanallah. Istihza. Kadang dikatakan mbak enak ya. Apa?
Kita ini sakit hati Pak kalau sudah seperti itu, karena yang diolok-olok ini agama. Dan mereka mungkin menganggap itu biasa, ndak apa-apa. Biasa ya apa? Ini memperolok-olok agama nantinya, dan bahaya sekali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholat, yang mana mereka lalai dari sholatnya, yaitu mereka yang yura'un, mereka yang suka pamer. Kita bisa lihat ya, ketika ada absen biasanya, kalau Pak Bupati datang sholat, mereka semua diabsen, mereka di depan semua. Tapi begitu tidak ada absen, mereka kadang sholat, kadang tidak sholat. Apa ndak yura'un seperti ini? Padahal itu ancamannya fawailun, neraka wel tempatnya bagi orang-orang yang sholat tapi sahun, lalai dari sholatnya. Itu ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud adalah orang yang meninggalkan sholat. Ada yang menafsirkan dia sholat tapi keluar dari waktunya. Ini masuk kategori sahur. Dia sholat subuh tapi jam 6 biasanya. Sudah masuk waktu suruh. Waktu suruh jam berapa? Nah ya, itu jam 6 sholat subuh ya apa ya? Padahal waktunya sudah waktu suruh, yang sebentar lagi akan menginjak waktu duha. Tapi subhanallah kadang-kadang seperti itu. Dan itu kadang-kadang dijadikan langganan terus seperti itu. Terus ya apa? Padahal nanti yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabi-nabi dan orang-orang terdahulu beserta pengikutnya, mereka adalah orang-orang saleh. Orang-orang yang dari keturunan Nabi Adam, di situ ada keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi seterusnya. Mereka kebanyakan orang-orang saleh. Tapi setelah itu fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us shahawat fasawfa yalqawna khayya. Setelah itu ada pergantian yang luar biasa, yaitu pengganti yang sangat lemah. Siapa mereka? Adalah mereka yang adaa'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Sholat sak beri, kadang sholat, kadang tidak, dan itu dilakukan rutin. Apa kata Allah? Fasawfa yalqawna khayya. Kelak mereka akan menemui kesesatan yang dikhawatirkan mereka akan dilemparkan ke neraka. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada bapak, ibu, dan adik-adik semua untuk perhatian masalah sholat, terutama sholat 5 waktu. Begitu seseorang memperhatikan sholat 5 waktunya dan selalu melakukan di masjid, apalagi diiringi dengan sunnah-sunnah, subhanallah, Allah akan memberikan jaminan kepada kita. Jaminan keselamatan di dunia, jaminan keselamatan nanti di akhirat. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nabi menyatakan man khafadha 'alaiha
kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafid lam takun lahu nuran wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy ibn Halaf. Barang siapa yang sanggup menjaga sholatnya 5 waktu, dia akan mendapatkan 3 keistimewaan. Yang pertama, dia akan mendapatkan nuron, cahaya. Karena itu cahaya ini beragam ya, besok di akhirat sesuai dengan sholat kita. Kalau sholat kita 5 waktu selalu di masjid untuk kaum laki-laki, untuk kaum perempuan tepat waktu dan khusyuk sholatnya, tidak ngelanyar kemana-mana. Apabila ngelanyar dikembalikan kepada makna-makna sholat, maka cahayanya itu mungkin bagaikan bulan purnama, sehingga orang ketika melewati sirat tidak gugup, tidak ada rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka akan melewati dengan tenang. Kenapa? Karena ada cahaya. Tapi sebagian ada yang mungkin cahayanya seperti lampu merkuri. Mungkin ada yang seperti lampu biasa. Ada yang seperti oblik. Ada yang ya kadang hidup kadang mati. Seperti lilin yang kena angin. Srit kayak urip tapi mati. Itu dipermasalahkan sholat. Ada yang tanpa cahaya sama sekali, sehingga dia melewati sirat langsung masuk ke neraka. Kemudian yang kedua, orang yang sanggup menjaga sholatnya ini, dia akan mendapatkan burhan. Burhan ini merupakan tanda bukti keimanan seseorang, keselamatan seseorang. Jadi panjenengan istilahnya kalau sekarang ini punya SIM, dalam berkendara ada SIM. Begitu ada cegatan, tunjukkan, lengkap semua. Sepeda motornya pun tidak mati, semua lengkap, spion-spion ada. Maka Bapak polisi mengatakan silahkan jalan. Karena ada burhan, ada tanda bukti. Kita nanti di akhirat seperti itu. Ada enggak tanda bukti? Begitu enggak ada tanda bukti, kita akan gelabakan. Karena ingat, malaikat ini enggak bisa disogok seperti orang, seperti manusia pada umum. Apa enggak ngeri ya? Sementara kita ini sendirian. Kita mau pegangan siapa? Kalau tidak pegangan amal kita sendiri. Kemudian yang ketiga, wanajatan. Dia akan mendapatkan an-najah, keselamatan. Ada stempel keselamatan. Orang itu kalau sudah di tok, oh masuk ini, oh legoi luar biasa, alhamdulillah. Tapi kalau masih diam. Dulu kami waktu beli mobil ya, ternyata masih dipermasalahkan mobil. Padahal BPKB-nya oke. STNK-nya siap. Tapi ternyata ini kok lain ini. Loh, lain apa Pak? Ini sebentar ya. Ternyata di tok itu ada yang rusak. Itu masih dipermasalahkan. Alhamdulillah, dengan izin Allah masih lolos. Tapi kan mengerikan. Begitu ada masalah, tidak laku mobil ini. Apalagi duplikat. Apalagi BPKB buatan. Masalah nanti. Itu di dunia tidak enak Pak, orang bermasalah. Apalagi nanti di akhirat. Tidak ada stempel keselamatan, tidak ada stempel an-najah. Apa kata Nabi?
Wa man lam yuhaffid lam takun lahu nuran wala burhanan wala naja. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Halaf. Barang siapa yang tidak sanggup menjaga sholat 5 waktunya, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Tidak ada tanda bukti, tidak ada keselamatan. Besok akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman, Ubay ibn Halaf, tokoh-tokoh kafir yang mungkin walaupun derajatnya jauh, tapi urutannya khawatir ke sana, akan dicampakkan ke neraka. Sekedar ini mungkin ya, agar kita berhati-hati. Adapun sifat sholat Nabi nanti menyusul mungkin. Naam, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita meneruskan kajian kita, yaitu di kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita sudah masuk di bab taubat. Ini banyak yang batuk ya, banyak yang flu. Apa namanya ini Pak? Omikron ya? Betul. Para ulama menyebutkan bahwa tobat ini merupakan satu kewajiban, satu keharusan untuk dilakukan secara terus-menerus. Jika kemaksiatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan hak sesama, syaratnya cuma 3. Tapi kalau ada hubungan hukukun adamiyin, syaratnya menjadi 4. Yang pertama yaitu menghentikan maksiat. Padahal Nabi pernah menyatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwab. Tiap-tiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik perbuatan salah yang cepat-cepat ditobati. Jadi syarat pertama menghentikan kemaksiatan. Ini pun cukup berat ya aslinya. Karena tidak semua orang sanggup menghentikan maksiat secara menyeluruh atau dalam waktu yang cukup lama. Terus terang saja, maksiat yang dilakukan manusia ini kadang ini ada tenggang waktu. Mungkin waktunya seminggu, sebulan, tapi setelah itu kembali lagi. Tergantung dari keimanan seseorang. Kemudian yang kedua, syaratnya harus menyesali. Tidak malah bangga. Alhamdulillah wis mari kabeh aku wis. Kan ada orang seperti itu. Tidak benar ini ya. Sudah kabeh, biyen mari kabeh. Mari ya apa? Ya kabeh sak anui kabeh. Tak anui ya apa? Ya apa dulu waktu masih muda yo kepingin ngerasai sing lemu ya apa, sing kuru ya apa, ngawur orang seperti itu. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah wis mari kabeh, saiki wis tobat. Tobatnya bagus, tapi banggahnya ini yang dilarang dalam agama. Tapi kita dianjurkan untuk an-nadamah, menyesali. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Berusaha semaksimal mungkin. Padahal ya tidak mungkin ya. Nanti satu saat orang itu terjerumus lagi. Tapi usahakan jangan melakukan dosa-dosa besar.
Kalau dosa kecil bagaimana? Itu pasti dilakukan oleh manusia, walaupun tidak terus-menerus. Seperti seorang melihat wanita yang bukan mahramnya. Apa tidak dosa? Terus bagaimana kita ini? Sering, apalagi laki-laki. Apalagi yang ditampilkan di medsos. Di situ hampir semua wanita terbuka auratnya. Dan ini yang dijadikan mode di zaman sekarang. Sampai iklan-iklan pun kebanyakan wanita. Sampai iklan rokok. Rokok ini kan biasanya laki-laki, enggak. Iklan rokok perempuan. Tak mufakat ini menungsa ini. Ban radial ya. Itu semestinya laki-laki kalau menurut Pak. Iklannya perempuan. Perempuan jendit ini, Pak. Ini boy. Jadi dia mungkin menggambarkan apa ban itu kayak pantatnya perempuan yang lagi jendit. Wah, ini yang enak ini enak. Mendali enak macam-macam. Tak karu-karuan ya. Padahal Nabi menyatakan la yandurur rajul ila auratir rajul wala tandurul mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, apalagi aurat perempuan. Dan tidak boleh seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Mohon maaf, misalnya adus bareng. Biasanya orang laki-laki ya adus bareng di kali. Setelah itu ngukur gede-gedean, bahaya lah. Tak boleh. Sama perempuannya juga nggak boleh. Tak apa-apa doa-doa ini tetap tak boleh. Jadi usahakan bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Nah, kemudian yang ketiga ini, usahakan meninggalkan dosa-dosa besar. Dengan ditinggalkannya dosa-dosa besar ini, otomatis ya, dosa-dosa kecil itu akan terhapus. Dengan kita melakukan sholat, dengan kita banyak berzikir kepada Allah, dengan kita banyak bersedekah, itu akan terkikis nanti dosa-dosa ini. Bahkan Nabi pernah menyatakan as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wal ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahunna ma lam tu'sal kabair. Salat 5 waktu Jum'ah sekarang dan berikutnya, Ramadan yang bakal datang sampai Ramadan berikutnya, itu merupakan kafarah, pelebur dosa, tapi dengan syarat selama dosa-dosa besar itu kita jauhi. Jadi dosa-dosa besar usahakan kita jauhi semaksimal mungkin. Kalau dosa kecil saya kira kok sulit sekali. Kemudian jika 3 syarat itu tidak terpenuhi, tobatnya tidak sah. Namun jika kemaksiatan ini berkaitan dengan masalah orang lain, nah ini syaratnya harus keempat. Ditambah yang keempat, yaitu meminta maaf atau mengembalikan hak orang lain. Yang mungkin dulu pernah ditipu, kembalikan. Repot ya kalau sudah masalah itu. Apalagi yang terkait dengan soal rasan-rasan. Yang biasa ngerasani siapa? Bapak-bapak. Iya. Kalau perempuan, pegawaian nih banyak. Umumnya kan seperti itu. Memang dosa jenis wanita dan laki-laki ini beda ya. Kalau wanita ini jenisnya suka aksesoris, suka ini
Suka ngerasani yang jelas ini. Kemudian kalau laki-laki belak-belakan, kebanyakan seperti itu. Nah, kita tahu ya bahwa dosa rasan-rasan ini menyebabkan orang itu diazab di dalam kuburnya. Ini saya tidak medeni mbak-mbak, ibu-ibu ya. Tapi coba itu frekuensinya dikurangi ya. Nah, ojo terusan sampai jangkeme mondok ya. Nabi menyatakan inna adzabal qabri min thalathah minal ghibah wan namimah wal bauli fa'iyakum wadalik. Sesungguhnya azab kubur ini disebabkan karena 3. Pertama, namimah. Namimah itu artinya tumbak cucuan. Paling seneng mengalihkan omongan ke orang lain yang apabila didengar maka akan terjadi permusuhan. Itu sering ya kita kadang-kadang opo salaya Pak, kok tiba-tiba ternyata ada orang yang tidak hasud, ada orang dengki. Ngomong gini, padahal kita tidak. Subhanallah. Ini yang menyebabkan azab kubur. Kemudian apa? Yang kedua apa? Inna azabal qabri min salasah minal ghibah. Yang pertama itu ghibah ya. Ghibah ini ngerasan, yaitu menyebutkan kejelekan orang lain kejelekan orang itu kepada orang lain. Dan rasan-rasan ini memang gurih, koyok mangan iwak tongkol ya. Gurih. Coba antum baca Quran, kok tiba-tiba kok ngantuk, ada apa? Coba Anda ngerasani orang, langsung semangat. Apalagi diiringi dengan petan-petan. Iya. Tumone si oleh telu, tonggone oleh 10. Ndak kerasa memang. Kemudian yang ketiga, yaitu kencing yang tidak bersih. Ini penyebab azab kubur. Kita lihat ya, mohon maaf ini kadang-kadang orang kencing di tengah jalan. Para sopir ini kadang-kadang kenapa ndak harus ke masjid atau ke toilet? Ini ndak, langsung ngoyo di pinggir kono. Cuma pintunya dibuka sebentar. Setelah itu diapakan? Diselentik. Kemudian dimasukkan lagi. Ini ojo diangen-angen toh. Seperti itu. Ini yang menyebabkan azab kubur. Atau mungkin dari ibu-ibu yang punya ini mesin cuci ya. Tolong, itu apabila mencuci najis itu lebih baik dikelucur dulu atau digirah dulu. Setelah itu dimasukkan ke mesin cuci. Bukan ompol-ompol dilebokno kabeh. Khawatirkan di situ ada najis yang masih melekat. Tapi kelucur dulu. Setelah itu masukkan ke mesin cuci. Ini kadang-kadang ompol-ompol wis ndang cepet ndang mari. Iya, ini yang menyebabkan azab kubur. Naam, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Biasa ya Imam Nawawi memulai dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya firman Allah di surah An-Nur ayat 31. Allah menyatakan watubu ilallahi jami'ah, dan tobatlah kamu kepada Allah secara menyeluruh. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu menjadi manusia yang sukses, agar kamu menjadi orang-orang yang bahagia. Kita dianjurkan untuk selalu bertobat, memohon ampun kepada Allah.
Kemudian di surah Hud ayat 90 Allah menyatakan wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, setelah itu bertobatlah kepadanya. Tapi tobat yang mana? Otomatis tobat yang nasuha. Sebagaimana termaktub di surah Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, tobat yang ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berapa kali kita dianjurkan bertobat? Dianjurkan sesering kali kita bertobat kepada Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Beliau itu bertobat bukan sekali dua kali, bukan 10 atau 20 kali. Padahal beliau tidak punya dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Hidupnya selalu dituntun dan dibimbing oleh Allah di atas kebenaran. Tapi tobatnya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi menyatakan, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksara min 70 marrah. Apa kata Nabi? Demi Allah, aku ini beristighfar, bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Padahal beliau tidak ada dosanya. Sementara kita ini yang banyak dosa kadang lalai dari bertobat kepada Allah. Dikhawatirkan ya, karena hati ini begitu melakukan kemaksiatan ada nokta hitam. Maksiat lagi, hitam lagi. Sementara kita jarang beristighfar. Dikhawatirkan gelapnya hati ini membuat orang itu condong kepada kemaksiatan dan jauh dari kebaikan. Seperti itu. Maka Nabi memberikan tuntunan agar kita bertobat kalau bisa lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah, karena aku bertobat setiap hari 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 100 kali Nabi bertobat. Padahal beliau tanpa dosa, tanpa noda, tanpa kemaksiatan sedikit pun. Kan memang sudah ada jaminan, terdahulu maupun yang akan datang, semuanya sudah diampuni oleh Allah. Sehingga manusia yang paling bersih di muka bumi ini adalah Rasulullah. Nah, kemudian beristighfar atau bertobat kepada Allah ini ada beberapa contoh dari Nabi ya. Ada istighfar yang pendek. Cukup dengan kita mengucapkan astaghfirullah, 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 perbanyak itu. Ada yang cukup astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang paling istimewa, yaitu sayyidul istighfar, yang mungkin bapak-bapak, mbak-mbak ini sudah hafal.
Cuma kadang-kadang masih lupa untuk mengamalkan. Tiap pagi dan sore kita dianjurkan membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini luar biasa ya, apabila kita menghayati makna-makna istighfar ini, maka akan terkikis step by step, perlahan-lahan hati ini akan menjadi bersih. Itu namanya sayyidul istighfar. Bahkan Nabi sudah memberikan jaminan, barang siapa yang beristighfar seperti ini kemudian mati, matinya masuk surga. Tak main-main. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu saya kira yang perlu kami sampaikan. Ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana tobatnya kalau kita melakukan ghibah di media sosial seperti ini yang banyak terjadi kan, menjelek-jelekan pemimpin, Pak Jokowi itu tidak benar ngurus negara, kan di media sosial kan sering gitu. Apa kita harus menemui Pak Jokowi? Makasih. Assalamualaikum. Ya memang sulit sekali ya. Yang jelas kita dilarang untuk menjelek-jelekan pemimpin. Untuk apa? Bahkan kita dianjurkan untuk banyak mendoakan. Kalau teguran memang ada perintah dari agama. Kalau kita ada kemampuan, misalnya memperingatkan apa, tidak masalah. Tapi kalau sampai menjelek-jelekan, ini dilarang dalam agama. Nah, kemudian bagaimana tobatnya? Ya kita perbanyak istighfar untuk beliau, memohonkan ampun kepada orang yang kita rasani ya. Yang kita rasani siapa? Kita mohon ampun. Kita minta ampunkan kepada Allah agar orang itu diampuni dosa-dosa. Tidak mungkin kita mau datang ke sana, hal yang mustahil. Sama dengan kita ya, tidak usah jauh-jauh. Kita misalnya ngerasani orang lain. Ini sulit sekali. Masa kita ngomong, Mbak, aku ini wingi ngerasani ambil sampean ini sak jam. Ya otomatis yang mendengar tambah marah. Ternyata sampean ibu hati ini bosok, ngamuk, malah tambah masalah nanti. Terus bagaimana caranya? Hentikan itu rasan-rasan, kemudian mohonkan ampun kepada Allah dosa-dosa. Siapa coba orang yang selamat dari rasan-rasan? Saya kira tidak ada. Kadang-kadang kita ini tersakiti, ngerasani orang. Seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Memohonkan ampun kepada Allah agar orang itu diampuni dosa-dosa. Dan kita ya berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Begitu saya kira secara singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk lalai dalam sholat dan diancam di neraka juga kalau sholatnya itu banyak melamunnya tapi berjamaah gitu, sebagai jamaah, sebagai makmum? Yang pertama, yang kedua, bolehkah sholat ba'diyah itu kita lakukan setelah agak lama meninggalkan tempat sholat? Misalnya setelah sholat ada tamu terus belum agak lama belum datang waktu sholat berikutnya, kita ingat belum melaksanakan ba'diyah, terus kita melaksanakan ba'diyah itu boleh ya Ustaz? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah,
terkait dengan yang pertama apa tadi? Oh ya, sholat ngelamun. Saya mau tanya kepada jenengan, siapa yang sholatnya tidak ngelamun sama sekali? Tidak ada. Nabi mengatakan bahwa semua, cuman nanti nilainya ini yang berbeda. Nabi mengatakan ada orang yang nilainya separuh, ada nilainya 1/6, 1/7, 1/8 sampai 1/10. Yang wutuh mustahil saya kira. Kecuali Rasulullah mungkin ya, karena memang semua dijaga. Kita kadang takbirnya ingat, Al-Fatihahnya ingat, suratnya melanyar kemana-mana, nang pasar senggol, nang iki, blonjo kadang ya, blonjo, Allahu Akbar blonjo. Sampai totalannya kita tahu nanti. Oh, iya. Jangan dikira. Begitu kita ngelanyar, melayang kemana-mana, kembalikan kepada makna-makna sholat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sholat ini sangat berat, kecuali orang yang mengerjakan dengan khusyuk. Bagaimana khusyuk? Lah ini, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim, yaitu mereka yang yakin bahwasanya dia ketemu dengan Allah, seakan-akan berdialog. Ini yang pertama. Otomatis kalau kita dialog, kita harus tahu makna-makna sholat, terutama di Al-Fatihahnya ya. Jangan sampai ngelanyar kemana-mana. Sesekali ya kami pernah seperti itu, ya namanya manusia ngelanyar. Itu tak ulang lagi kalau sholat sendirian. Khawatir saya. Tak ulang bacaannya ya. Karena kadang-kadang ngelanyar kemana-mana, aduh, ternyata kita ulang sudah untuk Al-Fatihahnya. Khawatir ya. Tapi jangan sering mengulang ya. Diusahakan mengembalikan makna. Begitu balik lagi, kembalikan kepada makna. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Kemudian yang syarat yang kedua supaya khusyuk, wa annahum ilaihi raji'un, bahwa dia harus yakin cepat atau lambat dia akan kembali kepada Allah. Ali bin Abi Thalib ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar, beliau seakan-akan berada di atas sirat. Sulit sekali ya untuk dipraktekkan. Tapi beliau memberikan komentar seperti itu. Bagaimana aku tidak khusyuk? Bagaimana aku bisa lalai? Aku ini seakan-akan berjalan di atas sirat. Kalau aku lalai, aku akan terpelanting dan akan kepleset nantinya. Karena itu aku fokus. Iya, kita pun harus fokus. Tapi kan tidak semua sempurna. Apakah sholatnya tidak diterima? Diterima, kadarnya nanti yang berbeda. Ada yang nilainya 1/10, ada yang 1/9, ada yang separuh, itu sudah bagus. Seperti itu. Jadi kembalikan kepada makna-makna sholat. Kemudian apabila kita berdiri ya, coba pandangan kita ini di tempat sujud. Supaya enggak gini ya, delok cecek kadang delok iki. Nah, enak. Hitung-hitung itu. Kurang siji lampune. Tapi kita dianjurkan untuk memandang ke tempat sujud. Itu diantara praktek supaya sholat kita khusyuk. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Lalian. Oh iya, sholat ba'diyah kok ada tamu misalnya. Kita selesai sholat wajib kok ada tamu, padahal kita mau sholat ba'diyah. Kita nemoni tamu, tidak ada masalah. Kemudian nanti tamunya pulang, kita sholat, tidak ada apa-apa. Walaupun tenggang waktunya ada, asal jangan sampai masuk waktu sholat berikutnya. Tidak apa-apa. Kadang-kadang kan kita ini khawatir ya, riya.
dengan mengatakan, "Sik tenono yo, aku iki salate setengah jam loh." Ya. Seakan tamu ini mungkin ada kepentingan, ada ini, tak boleh gitu. Ya kita misalnya sudah nanti aja sudah. Apa kepentingan tamu ini. Begitu selesai ya kita sholat, tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Dan Nabi ini sering sholat sunnahnya bukan di masjid ya, tapi di rumah. Kita ini kalau di rumah lali atau mungkin cak ramadurah sengkah. Apa sengkah? Iya, sarasen. Tapi kalau sudah di masjid enak sudah. Nanti di rumah tinggal seperti itu. Oke, mungkin ada lagi? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kita memakai doa kita itu pakai ini atau langsung wajah? Iya, banyak sekali ya doa iftitah itu ada sekitar 7. Di antaranya wajah tu bisa, Allahumma ba'id baini bisa, ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Ada sekitar 7. Tinggal pilih. Ada yang panjang, ada yang cukup, ada yang pendek. Itu bisa dilihat nanti di sifat sholat Nabi. Kami tidak bisa menjelaskan. Cuman kami ini bawa ini ya, mungkin ada yang mau beli sifat sholat Nabi dan sifat wudhu Nabi. Ini Mas Haidar. Ini coba. Nah. Ini bukan gratis ya, karena saya beli. Kalau gratis tak kayak notok ya. Ini harganya 90, bagus sekali ini. Mungkin nanti ini sebagai contoh. Kalau ada yang pesan, siap. Itu ada sekitar 7 ya. Doa-doa iftitah. Nanti menyusul kalau coba yang pesan nanti ditulis. Kemudian yaitu, jadi doa iftitah ini banyak sekali, tinggal pilih. Oke, monggo Pak, panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana cara kita untuk menghindari suatu kesyirikan, karena syirik itu merupakan seperti semut hitam berjalan di batu hitam pada waktu pertemanan, sehingga kita sulit untuk membedakan kadang-kadang itu. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu yang dimaksud Bapak ini adalah asyirkul ashar ya, syirik kecil. Syirik kecil ini disebut dengan ar-riya. Riya itu menampakkan kebaikan kepada manusia untuk menyanjung dirinya. Kemudian riya ini digambarkan oleh Nabi seperti semut yang berjalan di atas batu yang hitam pada waktu malam gelap gulita. Bagaimana kita mensiasati supaya kita tidak terseret kepada syirik kecil ini? Maka Nabi menganjurkan berdoa. Doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik, padahal saya tahu bahwa itu merupakan kesyirikan. Dan aku mohon ampun kepadamu ya dari syirik, padahal saya tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Jadi ada doa tersendiri itu Pak. Coba itu dibaca ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Terus. Cara untuk mengistiqomahkan masalah kita pada Allah dengan yang benar. Ya itu tadi Pak, ya kita harus sungguh-sungguh. Kita harus memprogram ya, setiap pagi kita harus berzikir, setiap sore kita harus berzikir, dan kita harus melawan kemalasan ini.
Itu diantaranya. Kemudian doa-doa yang lain banyak sekali, bukan hanya di waktu pagi dan sore, tapi di situ ada waktu-waktu mustajabah, di waktu malam. Ya harus ada kesungguhan, kembali kepada diri kita ya. Nek sampean tetap malas tidak bisa. Caranya bersungguh-sungguh. Kemudian supaya kita bersungguh-sungguh bagaimana? Minta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah ini. Seperti yang diminta oleh Nabi ketika waktu pagi, Allahumma inni ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. Nah, ketika sholat wajib, ya Allah, aku mohon kepadamu, bantulah aku untuk selalu berzikir, mensyukuri nikmatmu, memperbaiki ibadah kepadamu. Di samping kita berdoa, beriring dengan usaha kita. Seperti itu. Cukup, sudah jam 5 saya kira, insya Allah. Ada lagi tak? Ada. Ya, oke, satu lagi mungkin. Ya. Untuk kita kan melakukan dosa setiap hari. Jadi kalau sholat tobat setiap hari apa tidak jatuh ke bid'ah? Apa? Kenapa? Sholat apa? Sholat tobat. Oh, sholat tobat ya? Iya. Enggak benar itu. Sholat tobat tiap hari tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat tobat ini sebagian ulama mengatakan ini sholat mutlak, di luar, kan itu sesekali. Bahkan sebagian lagi mengatakan tidak ada sholat tobat. Kemudian Nabi hanya mengatakan kalau beliau ini ada masalah, faida hazabahu, apabila karena Rasulullah idza hazabahu, saya lupa itu hadisnya, apabila beliau menghadapi satu kesulitan, keruwetan, sholat, maka beliau melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian itu sesekali ya, kita lakukan mungkin 3 bulan sekali, 5 bulan sekali. Itu kalau sudah nemen ruwetnya ya, mungkin karena banyak dosa, banyak ini. Itu sebagian ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu, sudah. Kita dianjurkan untuk bertobat, memperbanyak istighfar, tidak usah sholat tobat. Apalagi tiap hari, jelas kelihatan bid'ahnya. Tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya kira, insya Allah. Kita lanjut nanti di minggu depan. Semoga kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.